Selamat siang pemirsa sekalian, video kami kali ini adalah tentang suasana reses di Kelurahan Tatura Utara, Kota Palu. Dan reses ini dilaksanakan oleh Bapak Reinhard Vester Tama, anggota DPRD Kota Palu periode 2024 sampai 2029. Pemirsa sekalian, mari kita saksikan suasana resesnya. Semua berdasarkan data DTKS, sama kayak Pak Lurah bilang tadi, beda rumah harus mengacu pada data DTKS. Jadi kami itu yang bantuan pertama itu ada KUBE, kelompok usaha bersama. Nah itu langsung bahwa pokok pikiran Dewan, bukan dari kami. Mereka punya data masing-masing. Bahwa perlu juga kita ketahui bahwa Bapak yang Reinhard ini, syukur Alhamdulillah Lolo Utara ini punya anggota DPRD. Di DPRD itu dia masuk dalam badan anggaran, jadi kotanya ini cukup besar. Yang PPKS yaitu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, itu bingung datang ke kantor kami, dan kantor kami di sementara ini ada di kantor pajak lama, dan insya Allah kami akan pindah kantor baru sekitar bulan Februari atau Maret di Jalan Bantilan. Ya, datang ke kantor kami, ambil contoh proposal. Jadi usaha apa yang kita mau buat, banyak contoh di sana. Cari saya atas nama Muhammad Aswar, atau di samping kiri saya Ibu Wildan, ambil contoh di sana. Dan yang berikutnya, bantuan berikutnya bantuan modal usaha. Modal usaha itu berupa uang. Berupa uang itu sejumlah 2,5 juta di DTKS. Jadi apabila masyarakat yang tidak terdata, Pak Dewan bisa memaksa, kami tidak bisa. Jelas kami akan diborgol. Jadi siapa tahu ada masyarakat yang apa yang ingin berusaha, itu saja dulu saya sampaikan. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, saya akan buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan atau yang mau menyampaikan aspirasi. Saya persilakan, silakan angkat tangannya buat yang mau bertanya atau menyampaikan aspirasinya. Tentang perbaikan jalan, drainase, atau Ibu mau minta bantuan atau yang mau tanya tentang UMKM, bisa Ibu tanyakan. Ya, selamat siang. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan pada saat ini. Kami dari lingkungan Jalan Juanda 1 dan mungkin bukan tempatnya kita menyampaikan di sini, tapi kebetulan saya dengar dari Pak Lurah bahwa kehadiran penjaringan aspirasi masyarakat sekarang adalah renovasi rumah-rumah masyarakat. Tapi sebenarnya saya tidak mengusulkan untuk masalah untuk perumahan. Kebetulan kita ada di lokasi sini, gedung yang kita pakai ini ada gedung untuk anak-anak sekolah minggu yang ya sangat membutuhkan, masih ada yang sangat membutuhkan, termasuk kalau bisa saya usulkan Pak, kalau bisa diingatkan untuk anggaran pagar di sini, karena kebetulan lokasi ini sebenarnya supaya aman anak-anak kita. Ini tempat parkir masyarakat dari samping ini dorong parkir di sini. Jadi saya mohon kalau bisa, saya mengatasnamakan anggota sektor tanaman di sini, kalau bisa saya usulkan kalau bisa dibantu untuk membuat pagar di lokasi sini. Tempat sini saja, di sini saja. Ya. Barangkali itu saja usul saya, maksud saya semoga dapat diterima. Masih lagi? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin saya sambung sedikit apa yang disampaikan oleh
Ibu Ludia tadi untuk di pagar di sekitar sini. Artinya berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu Pak, sering di halaman sini kita gunakan untuk kepentingan umum seperti kemarin untuk pencoblosan biasa digunakan di sini. Jadi mungkin kalau pagar tidak memungkinkan, kalau bisa untuk kanopi untuk menghindari hujan atau panas seperti ini, kalau pakai kanopi kan tidak repot lagi pasang-pasang tenda. Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, terima kasih atas perhatian dari Bapak Lurah tadi untuk kerja bakti di depan sini. Kebetulan juga kami berada di lingkungan sekitar sini Pak, jadi terima kasih atas perhatiannya. Yang ketiga, kalau bisa, karena ini agak ngeri-ngeri juga dilihat Pak, yang kabel yang berantakan di kesana kemari. Artinya ya orang bilang biasa ngeri-ngeri sedap, tapi ini tidak ada sedapnya, kayak ngeri saja. Karena kalau sempat tahu kalau ada yang korslet atau apa, bisakah artinya untuk ke depan jangka panjang ini untuk ditanam atau bagaimana? Karena ya berisiko juga kalau kabel terlalu berserakan ke sana kemari. Itu saja, terima kasih Pak. Nah, itu satu. Terus apa yang ketuanya? Dia harus ada rundown struktur organisasi sekolah minggu. Siapa ketuanya harus dihadirkan KTP. Sekretarisnya siapa dihadirkan juga KTP. Nah, terus ada papan plangnya. Karena biasa ini BPK kalau turun sudah dana, dilihat mana papan plangnya. Tidak. Sudah 4 tahun di Kesra, kembali ke kelurahan, ada bantuan 400 kami keluncurkan di pemerintah Kota Palu Pak. Tapi rumah ibadah dan rumah pastor. Contohnya di Katolik sudah gagal itu. Coba Bapak jalan-jalan ke Patimuran, tempat anak-anak remaja. Kalau dia ada kesibukan kegiatan, ada itu di sebelah kiri Banua Tupuh di sebelahnya. Nah, itu dari pemerintah Kota Palu juga Pak. Tabe. Pokoknya rumah ibadah seperti gereja, kalau ada nanti sebutan seni gereja, dibantu melalui proposal. Ketentuan yang saya katakan tadi itu harus jelas papan plangnya, harus jelas strukturalnya, harus ada ketua, anggota, sekretaris, bendahara, karena uang itu melewati struktur itu. Sekolah minggu bukan pribadi. Kalau pribadi nanti temuan lagi nanti ibu. Dipercepat proposalnya, nanti dibuatkan proposalnya melalui luar biasa. Ya, seperti itu. Kalau kan saya katakan tadi, kalau di kelurahan banyak gelombangnya. Kalau beliau, yang penting dipercepat karena proses untuk pengajuan ini di tahun ini nanti dilakukan di tahun depan. Seperti itu. Jangan ibu katakan nanti hari ini juga tidak. Ada prosesnya. Berarti kita ajukan di tahun ini, nanti diproses di 2005. Nanti RAB-nya harus ditentukan. Mau pasang kanopi, mau pagar, silakan ibu-ibu. Di proses 2006 nanti, karena ini kita ini sisa 2 bulan. Jadi dipercepat, mudah-mudahan 1 minggu sudah jadi, diperlihatkan di kelurahan, nanti kami proses, karena di situ banyak persyaratan yang dilengkapi nanti. Sama saja dia rumah ibadah atau sekolah minggu, seperti itu. Rumah pastor sudah di Jalan Patimuran kami laksanakan, sudah terbangun, sudah mewah. Silakan. Nah, sama dengan ini, jadi ibu harus apa yang mau diperbaiki, apa yang mau ditambah, seperti itu. Jadi kami tunggu dalam 1 minggu ini, mulai dari sekarang Bu, boleh Bu, supaya kami pastinya proses yang mana yang persyaratannya dilengkapi, baru kita sama-sama ke. Nah, di situ Pak Dewan tadi, di situ Pak di Kesra biasa itu ya. Nanti berkembang lagi dan ibu satu. Kita membuat sudah rehab itu, rehab rencana itu, kita tujukan kemana Pak? Ke Pak Lurah atau? Oh langsung. Oh ya, ya itu saja Pak. Kalau kita sudah ini nanti kita bentuk tim baru ini. Pending dulu. Saya lanjutkan ke sambutan dari Bapak Marcelinus yang sempat hadir pada siang hari ini di resesnya Bapak Reinhard Fester Tamas. Kepada Bapak saya persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua siang. Ya, pertama-tama saya berterima kasih karena Pak Reinhard ini adalah kader kami yang mana kemarin lolos dari Palu Timur Mantik Pelore. Saya sebagai Ketua Partai Perindo untuk Kota Palu, yang mana setiap ada reses mereka, saya akan dampingi, bukan tentang bagaimana program-program yang mana kami sebagai wakil rakyat memberikan bantuan-bantuan itu melalui aspirasi atau dana aspirasi kami yang biasa didengar adalah pokir. Nah, ingin saya sampaikan, Pak Reinhard untuk tahun 2025 ke depan itu belum mendapatkan aspirasi di APBD murni mulai bulan 1 sampai bulan 10. Untuk anggaran yang dia akan terima pokirnya itu di anggaran perubahan. Tetapi untuk bulan 3-4 itu ada sistem yang dibuka oleh pemerintah untuk menginput semua aspirasi atau pokok-pokok pikiran masyarakat untuk ditampung atau dimuat ke dalam sistem namanya ICPD. Apabila sudah antara itu di ICPD, itu sudah pasti akan keluar. Itu yang saya lakukan selama ini. Ada namanya tiap minimal 3 orang. Di sana ada perkiraan kami dana aspirasi kami dalam setahun 7 miliar tiap tahun. Jadi silakan buat kelompok usaha. Kemudian untuk peternakan itu bisa dilakukan dengan jumlah 10 orang. Tetapi harus ada berita acaranya melalui penyuluh kelurahan. Ternak atau pertanian atau perkebunan, silakan. Mau tanam durian di kampung mana nanti 10 orang. Mau buat ternak sapi, kambing, ayam petelur, ayam kampung super, mau itik, bebek, itu bisa. Cuma kalau anggaran saya untuk Kota Palu belum bisa bagi, karena tidak ada kandangnya di sini. Karena setiap anggota DPR terpilih dari dapilnya masing-masing, itu ada area yang memang dilarang. Bukan dilarang, tetapi memang karena tidak ada. Nah, sistem yang saya gunakan untuk supaya bisa saudara-saudara bisa dapat peternak babi, itu ada teman saya yang di Sigi, termasuk ketua DPW saya, itu sampai nanti anggarannya saya tukar anggaran. Bisa dibuatkan itu. Itu bisa direalisasi semua. Maka memang butuh proses. Bukan asal simsalabim hari ini diusulkan besok suruh keluar. Tak ada. Itu punya progres, punya sistem dia. Nah, kalau ke depan ada masyarakat yang ingin membangun usaha-usaha itu, rumah saya juga terbuka. Hampir tiap hari kami selalu ngobrol. Bahkan banyak teman-teman saya katakan, tolong, saya tidak bisa mungkin sosialisasi dengan masyarakat lainnya, kalian sosialisasikan agar apa yang saya pegang selama 5 tahun, Reinhard pegang 5 tahun itu betul-betul mengarah ke masyarakat. Mungkin selama ini banyak kali kita dengar, oh apa sih dia punya jabatan itu, apa sih dia punya perbuatan selama ini. Nah, hari ini saya sampaikan, pokir saya di perubahan anggaran tahun ini ada sekitar 200 lebih kolam biofop yang sementara sudah diadakan alatnya, sampai bibitnya, sampai pakannya. Memang kemarin kami punya hitung-hitung, saya saja 5 tahun 35 miliar, masa kita tidak bisa sejahtera? Intinya mari kita bergandengan tangan dan memberikan informasi terus pada kami. Jangan cuma tinggal di rumah, colotek keluar ke sana, oh Pak Marcel tidak ada bantuannya, padahal kami sendiri cuma di rumah. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, silakan kami jawab.
Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Marcelino untuk sambutannya pada siang hari ini. Baik, terima kasih dari teman-teman sekretariat agar segera mengisinya dan menandatangani lembar aspirasi tersebut. Nanti pada saat akhir acara, lembar aspirasi tersebut akan kami kumpulkan. Terima kasih. Sebelum kita santap siang bersama, saya ajak kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oni, Dia, Christine, Aldas, Victor, Margareta, Enoch,